Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan wawancara ya. Jadi salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan menggunakan wawancara. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu wawancara, bagaimana langkah-langkah wawancara dalam teknik pengumpulan data kualitatif, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu wawancara. Jadi wawancara ini adalah suatu pertemuan ya yang diadakan oleh seorang peneliti. Jadi pada saat seorang peneliti itu akan bertemu dengan seseorang yang kemudian nantinya akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang-orang tersebut yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Jadi itu adalah suatu pertemuan yang dimana di dalamnya berisikan terkait dengan proses tanya jawab. Jadi ada tanya dan ada jawab. Jadi si peneliti akan memberikan pertanyaan dan si subjek penelitian akan menjawab apa yang sudah ditanyakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh si subjek penelitian tersebut atau si orang yang menjadi lawan bicara dari si peneliti atau orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam ya. Jadi karena dia sifatnya wawancara, jadi dia sifatnya untuk mengumpulkan informasi lebih dalam atau lebih jelas. Nah, ini salah satu definisi dari wawancara. Jadi kalau ditanya apa sih itu wawancara, wawancara adalah suatu pertemuan ya, suatu pertemuan antara peneliti dan si subjek penelitian atau orang tertentu yang akan dijadikan sebagai yang akan diperuntukkan untuk melakukan pengumpulan informasi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan suatu objek atau peristiwa ya. Oke, tunggu kita siapkan pointer dulu. Nah, itu tadi terkait dengan wawancara ya. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari wawancara itu? Ya, jadi karena wawancara di sini adalah merupakan salah satu instrumen pendukung di dalam penelitian kualitatif, maka salah satu kegunaan wawancara itu adalah untuk supaya si peneliti tadinya yang menggunakan penelitian kuantitatif yang melakukan wawancara mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan subjek penelitian atau terkait dengan variabel penelitian yang akan dia teliti. Jadi itu gunanya wawancara adalah untuk mencari informasi secara mendalam, maka dilakukanlah wawancara. Jadi ini salah satu kondisi di mana wawancara itu dilakukan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Nah, dari informasi tersebut bisa didapatkan dari perspektif individu atau perorangan ya. Jadi setiap orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian atau responden nantinya untuk diwawancarai itu masuk ke dalam perspektif individu. Nah, jadi ada tanya jawab di sana ya, ada tanya jawab yang dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Nah, terkait dengan perspektif individu itu berkaitan dengan ada pandangannya ya, apa-apa saja yang menurut dia terkait dengan apa yang ditanyakan terkait dengan objek penelitian atau tujuan subjek penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Nah, kemudian sikap ya, jadi sikap juga di sini bisa dijadikan sebagai informasi dari perspektif individu. Kemudian keyakinan. Nah, jadi ini adalah 4 aspek yang bisa kita dapatkan ya. Nah, jadi ini saya geser sedikit ya. Ini pandangan, sikap, keyakinan, dan pengalaman. Jadi ini adalah 4 aspek yang bisa didapatkan oleh seorang peneliti ketika melakukan
wawancara kepada subjek penelitiannya, entah itu dari perspektif individu atau perspektif kelompok. Jadi kita juga bisa mendapatkan perspektif kelompok dari informasi ya, dari perspektif kelompok dengan 4 kondisi ini. Jadi individu bisa, kemudian perspektif kelompok juga bisa. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis wawancara ya. Jadi ada beberapa jenis wawancara yang bisa didapatkan dari wawancara. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan? Jadi ada jenis-jenis wawancara. Jadi di sana kita bisa mengkelompokkan beberapa jenis wawancara itu ke dalam 3 jenis wawancara, yakni terstruktur. Nah, jadi wawancara yang terstruktur ini adalah wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sedemikian rupa dengan menggunakan istilahnya itu pedoman wawancara ya. Jadi istilahnya itu adalah pedoman wawancara. Jadi ada sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara rapi ya oleh si peneliti itu sendiri, atau kalau untuk mahasiswa ada sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Jadi disusun secara rapi. Itu adalah, dan itu sudah terstruktur ya. Jadi sudah dipilih kata-katanya. Nah, itu, dan itu sudah terpola. Jadi diibaratkan itu ketika saya mau menanyakan ini, saya mau menanyakan apa lagi. Jadi dari pertanyaan 1 sampai beberapa pertanyaan berikutnya itu sudah disajikan dalam bentuk yang terstruktur atau sudah baku, dan itu akan ditanyakan semua pada saat melakukan wawancara. Nah, pada saat kondisi pelaksanaan wawancara terstruktur ini, maka kondisi wawancara terstruktur itu bisa menjadikan peneliti itu sendiri istilahnya ya, melakukan hal-hal yang pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi itu adalah wawancara terstruktur. Sementara wawancara semi terstruktur itu adalah wawancara, jadi karena dia semi terstruktur, adalah wawancara yang tidak disiapkan jauh-jauh hari tapi terpikirkan oleh si peneliti itu sendiri. Jadi dimisalkan ketika dia akan akan mau meneliti hari, atau sudah menjadwalkan bahwa hari ini saya akan bertemu dengan si subjek penelitian atau orang yang akan diwawancarai. Namun dia terpikirkan beberapa pertanyaan yang kemungkinan bisa dia gunakan pada saat wawancara nanti. Nah, dan ditambahkanlah pedoman wawancara atau pertanyaan pada pedoman wawancara itu. Jadi makanya dia sifatnya semi terstruktur. Jadi dia sifatnya lebih fleksibel daripada terstruktur tadi. Kalau terstruktur tadi kan sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari, dipertimbangkan apakah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang akan kita tanyakan, yang didasarkan pada variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti oleh si peneliti. Nah, sementara semi terstruktur itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang baru terpikirkan beberapa saat sebelum terjadi pertemuan antara si peneliti dan si subjek penelitiannya. Nah, jadi dia bisa menambahkan daftar pertanyaan yang diinginkan. Nah, itu masuk pada kategori semi terstruktur. Jadi dia dimasukkan. Nah, sementara jenis wawancara yang terakhir itu adalah jenis wawancara yang tidak terstruktur. Jenis wawancara yang tidak terstruktur ini adalah jenis wawancara yang istilahnya ya, yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengkaji lebih jauh. Jadi itu sama sekali tidak ada di pedoman wawancara. Jadi ibarat kata ada jadi kenapa orang biasanya wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan, maka pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya sudah terstruktur dan semi terstruktur. Sementara yang tidak terstruktur itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan atau ditanyakan oleh peneliti kepada subjek penelitiannya yang bersifat menggali lebih jauh, dan itu tidak
tidak bisa diduga apa-apa saja pertanyaannya. Jadi sifatnya untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi tujuannya tetap ke sini ya. Jadi ketiga jenis wawancara ini bersifat untuk saling melengkapi, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan perspektif individu maupun perspektif kelompok. Jadi ini adalah beberapa jenis wawancara, jadi dari terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur ini biasanya tidak ditanyakan. Kenapa? Karena biasanya peneliti kurang memahami apa-apa saja yang akan dia tanyakan atau apa-apa saja penelitian saya ini. Jadi makanya kenapa saya selalu mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Sementara wawancara yang saya bahas pada hari ini itu merupakan salah satu instrumen pendukung. Karena pertanyaan tidak terstruktur ini tidak bisa dipolakan ini kalau tidak bisa digunakan kalau si peneliti itu sendiri tidak menambahkan atau tidak mengetahui apa-apa saja yang harus dia gali informasinya. Jadi ilmu pengetahuan dari si peneliti itu sendiri menentukan informasi yang didapatkan itu bersifat secara mendalam atau tidak, atau hanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pedoman wawancara yang bersifat terstruktur dan semi terstruktur. Nah, kemudian di wawancara itu terdapat jadi metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara itu ternyata memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, ini akan menjadi salah satu tugas ya yang akan kalian cari dari beberapa literatur terkait dengan apa-apa saja kelebihan dari metode teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau instrumen wawancara ini ya. Ini instrumen pendukung penelitian ini, ya ini wawancara ini. Apa saja kelebihan dari wawancara dan apa-apa saja kekurangan dari wawancara itu sendiri. Jadi wawancara itu bukanlah salah satu teknik pengumpulan data yang sempurna, jadi dia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ini yang akan menjadi tugas kalian untuk dikaji lebih lanjut. Jadi ini fungsinya nanti agar supaya kalian bisa mengetahui apa-apa saja yang harus kalian lakukan, ya apa-apa saja yang harus kalian lengkapi. Jadi kekurangan ini, oh ternyata wawancara itu kurangnya di sini, makanya dia harus dibantu dengan beberapa instrumen penelitian yang lain. Nah, ini adalah terkait dengan tugas yang harus kalian kerjakan terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari wawancara. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si peneliti dalam hal menyusun metode pengumpulan data penelitian kualitatif melalui wawancara. Jadi apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara. Ya, teknik pengumpulannya itu adalah dengan cara melakukan pengumpulan data dengan sifatnya wawancara. Jadi diawali ya, jadi diawali dengan persiapan sebelum melakukan wawancara. Jadi ini adalah salah satu persiapan. Jadi harus bersiap-siap. Jadi peneliti itu harus bersiap-siap. Jadi di sini yang pertama, di selalu itu makanya saya selalu mengatakan bahwa dalam instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri adalah instrumen utamanya, maka mempersiapkan diri itu adalah poin awal. Menambah ilmu pengetahuan terkait apa yang akan diteliti, melihat apa-apa saja yang dibutuhkan dalam hal proses wawancara itu ya, dan apa-apa saja yang harus disiapkan seperti halnya pedoman wawancara tadi yang bersifat terstruktur dan kemudian tiba-tiba terpikir yang semi terstruktur. Nah, yang berikutnya adalah mempertimbangkan faktor lingkungan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh peneliti, yakni mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi subjek penelitiannya nanti ketika terjadi prosesi pengumpulan data dengan menggunakan wawancara sebagai proses pengumpulan datanya.
Nah, kemudian membangun hubungan baik. Jadi proses wawancara ini itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik kalau si peneliti tidak membangun hubungan baik dengan subjek penelitiannya atau orang yang akan diwawancarai. Jadi ini adalah 3 faktor yang perlu untuk dipertimbangkan ya dalam hal sebelum melakukan wawancara. Mempersiapkan diri, faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi, yang kemungkinan bisa mengganggu data penelitian kita yang bersifat tidak alami dan kemungkinan mengganggu kedalaman informasi yang kita berikan. Nah, itu harus pertimbangkan. Kemudian kita harus menjalin hubungan baik dengan subjek penelitian kita agar supaya mereka mau untuk memberikan informasi seril mungkin. Ya, itu adalah salah satu. Jadi kita menampilkan data penelitian itu nantinya itu adalah data-data yang nyata atau yang didasarkan pada kondisi yang alami, tidak yang dibuat-buat. Atau istilahnya itu adalah data yang dipercantik. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan wawancara ya, itu harus berkomunikasi dengan baik. Jadi maksud dari berkomunikasi dengan baik di sini adalah menggunakan bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh si subjek penelitian kita tadi atau orang yang akan diwawancarai. Jadi harus berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang membingungkan subjek penelitian kita atau orang yang akan kita wawancarai. Nah, memperhatikan subjek penelitian. Nah, jadi selama prosesi wawancara, maka kita perlu untuk memperhatikan subjek penelitian. Ya, jadi itulah makanya kenapa di sini mempersiapkan diri ini di sini masuk juga dalam hal mempersiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan, termasuk kamera, termasuk daftar pertanyaan atau pedoman wawancara. Kemudian menambahkan ilmu pengetahuan. Nah, kamera di sini tadi berfungsi agar kita bisa memperhatikan subjek penelitian kita. Jadi kita harus melihat apa-apa saja bahasa tubuh, ya, apa saja informasi yang bagaimana kondisi peserta didik, kondisi subjek penelitian kita itu, apakah dia nyaman atau tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Jadi memperhatikan subjek penelitian, bahasa tubuh, informasi tubuh, ya, gerak-geriknya, mimiknya, itu semua menjadi informasi yang kita butuhkan dalam hal melakukan pelaksanaan wawancara itu. Jadi ketika prosesi wawancara itu dilakukan. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Jadi jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan apa yang akan kita teliti. Nah, ini harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Ya, jadi harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa tujuan penelitian kita. Jadi itulah makanya kenapa tadi harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Jadi kita juga bisa sebenarnya bisa juga melakukan break sementara atau refreshing. Jadi misal si subjek penelitian kita itu merasa boring atau kita melihat bahwa dia sudah merasa tersiksa dengan kondisi atau wawancara yang kita lakukan, maka kita bisa melakukan rehat sejenak. Ya, kita mungkin bisa menanyakan hal-hal yang dia sukai, apakah dia sudah makan. Jadi kita harus membuat si subjek penelitian kita itu menjadi nyaman dalam hal menyampaikan informasi yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya setelah informasi dari wawancara itu dikumpulkan, maka kita akan membawa analisis data setelah wawancara itu untuk dilakukan pengolahan atau disebut dengan analisis data. Jadi dalam analisis data setelah wawancara ini kita harus berhati-hati dalam hal melakukan pengelompokan informasi. Ya, berhati-hati dalam melakukan analisis data. Jadi jangan sampai kita melakukan penafsiran seperti halnya melakukan penafsiran yang berbeda yang dimaksudkan oleh si subjek penelitian kita. Nah, yang berikutnya harus sistematif dan objektif. Ya, harus runut
sistematif. Jadi makanya dia harus sistematis. Ini terkait dengan apa-apa saja yang harus diteliti tadi. Kemudian harus objektif, jadi jangan subjektif. Objektif ini artinya tidak memihak informasi manapun yang diinginkan. Nah, ini informasi kayaknya penting sebenarnya, tapi karena kita tidak suka dengan informasi tersebut, akhirnya kita buang. Jadi kita harus objektif dalam hal melakukan analisis data itu. Dan jika data itu penting, ya maka harus kita tampilkan dan harus sistematis. Nah, jadi ini adalah beberapa tahapan yang perlu untuk dipahami dalam sebelum melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, ya, atau melakukan wawancara kepada seseorang atau ke subjek penelitian kita. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data kualitatif. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian semua dalam hal teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.